Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nianti Ishak dengan NIM 2203090114. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak Nursalam MPD. Nah, materi yang akan saya bahas hari ini yaitu paragraf. Pengertian paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Nah, adapun pengertian paragraf itu sendiri adalah merupakan seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan makalah yang terdapat di kalimat pokok. Yang kedua, unsur-unsur paragraf. Adapun unsur-unsur paragraf terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama adalah layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal dan akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga adalah kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data-data yang valid. Yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia adalah ada 2 jenis, konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Adapun pengertian dari konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi antarkalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Yang ketiga, fungsi paragraf. Peran paragraf dalam karangan begitu penting. Paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca, yaitu adanya gagasan-gagasan yang dipilah-pilah. Selain itu, paragraf berfungsi untuk memisah bagian uraian agar memudahkan pembaca berhenti lebih lama pada karangan yang panjang. Fungsi paragraf yang pertama, dapat menjadi pengantar ide. Yang kedua, dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang tulisan dan topik artikel. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengumpulkan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang keempat, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi dari satu variabel. Yang keempat, ciri-ciri paragraf. Ada beberapa ciri-ciri paragraf atau karakteristik paragraf, antara lain: 1. Mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide-ide pokok yang relevan dengan ide pokok isi karangan. 2. Paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Ketiga, merupakan satu kesatuan yang koheren dan padat. 4. Kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Yang kelima atau pembahasan terakhir adalah jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi.
adalah paragraf yang isinya merupakan suatu gambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya ikut merasakan. Yang ketiga, paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menjelaskan, dan juga mengajarkan suatu topik kepada pembacanya. Yang keempat, paragraf argumentasi merupakan suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide-ide gagasan atau pendapat penulis dengan disertai juga fakta yang terjadi. Yang kelima, paragraf persuasi merupakan suatu bentuk atau suatu jenis karangan yang mempunyai tujuan membentuk pembaca untuk membuat sesuatu dengan sesuai keinginan penulisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai paragraf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.